Saya kuliah sudah pakai mobil zaman itu dan semua dipenuhi oleh orang tua saya. Tapi saya setiap libur, bahkan tidak libur pun saya sering bekerja. Kebetulan saat itu di Surabaya ada proyeknya Bank Dunia. Saya bantu bekerja turun di masyarakat. Jadi kenapa kalau saya dengan masyarakat saya nggak pernah kaku. Saya tidak pernah kemudian kalau ketemu dengan siapapun saya tidak pernah merasa oh ini baru ketemu, tidak. Tapi seperti sudah lama, bahkan berada di luar negeri pun saya merasa seperti itu. Suatu saat saya berada di lokalisasi, sekarang sudah saya tutup. Saya berada di situ jam 10 malam. Saya menunggu rapat RW, ternyata Mbak, rapat RW-nya dibubarkan karena ada PSK yang terjadi. Jadi kemudian saya ditinggal, kacau suasananya. Saya pengen lihat. Saya melihat dari jauh sampai polisi, pergi nggak bisa. Tapi saya nyerobot aja sampai saya pengen tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jadi artinya kita belajar kehidupan itu jauh lebih ilmunya lebih banyak sekali. Kita akan mudah menyelesaikan kalau kita menerima masalah. Saya ingat pada waktu saya di Surabaya, saya malu sekali. Saat itu ada seorang ibu menggendong anaknya. Saya ketemu di kampung, ibu itu, anak itu harus selalu digendong karena tidak ada kaki. Saya bayangkan betapa beratnya ibu itu. Apa yang terjadi? Saya minta kepala dinas sosial saya, tolong bantu kursi roda. Betapa malunya saya. Ternyata setelah diberi kursi roda nggak bisa karena jatuh. Kemudian saya sampaikan itu ke Pak Dirjen, Pak, kita nggak bisa toh Pak membuat kursi roda yang spesial kondisi, misalkan untuk orang cerebral palsy, untuk hidrocephalus. Dan ternyata bisa. Saya kemarin sampaikan waktu di Manggarai ada orang sakit, saya sampaikan begitu lihat mejanya seperti itu, Pak Dirjen, kenapa kita nggak kerjasama dengan off-road community? Saya sampaikan, kalau kita kerjasama, saya yakin mereka pasti membantu kita. Jadi tidak ada alasan karena mejanya sulit kemudian kita tidak bisa bantu. Saya pernah ingat saat saya membuka co-working space yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya, Koridor. Saat itu kita mengundang anak-anak muda. Nah, ada satu anak ngomong ke saya, Bu Ali, saya ini sudah sekolah susah-susah, tapi nggak ada pekerjaan untuk saya. Saya diem aja. Kamu sarjana apa sayang? Saya sarjana peternakan. Oke, sekarang kamu, ayo tak kenalkan kamu. Saya kenalkan. Ada anak programmer yang saya kenal. Kamu bisa nggak kerja sama dia? Kenapa Bu? Ya bikin aplikasi lah, gimana jualan sapi, kalau mau cari sapi, jadi orang nggak harus, sekali lagi di Surabaya kalau waktunya hari raya haji itu di mana-mana ada orang jual sapi. Masalahnya untuk korban, masalahnya jadi kotor gitu. Nah saya ngomong, kamu bisa nggak buat itu supaya kotamu nggak kotor? Apa yang terjadi? Oktober kemudian dia ketemu saya bicara di suatu forum, dia ngangkat, dia pakai topi seperti koboi gitu, dia ngangkat, Ibu betul. Jadi kita hitung, saat itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dia ketemu saya. Dia ngomong, Bu, saya sekarang sudah mengelola 4 miliar. Sudah? Berapa bulan itu ya? Berikutnya ketemu saya tahun 2017, 2019
dia ketemu saya. Dia sudah mengelola berapa? Pasti tidak ada yang percaya. Hampir 1 triliun, 800 juta US dollar dia kelola. Hampir 1 triliun pokoknya uangnya. 800 juta US dollar. Kalau sekarang mungkin lebih ya, saat itu seperti itu kurang lebih hampir 100 triliun. 1 triliun. Saya sering diundang PBB, di PBB. Saya satu-satunya wali kota di dunia yang bisa bicara di PBB, di sidang umum PBB. Sampai waktu itu moderator saya presiden dari yang dulu waktu itu dia timnya kejuaraan sepak bola dunia itu, dia negara yang baru karena pecahnya Soviet. Dia tanya, mayor ya dipikir Surabaya itu namanya negara, karena gak semua kepala negara saya tok yang wali kota ya. Jadi saya ingin menyampaikan kenapa bisa, ayo menyampaikan, dan saya ingin menantang para dosen Sivitas Akademika Politeknik Kesehatan Sosial. Ayo kita pecahkan masalah-masalah itu sehingga mereka lebih ringan hidupnya. Itulah tugas kita. Sekarang saya buat apa aja selama 10 tahun, diem aja orang Surabaya. Karena sudah tahu, udah diem aja, paling nanti Bu Risma tanya apa, gak usah kritik katanya. 3 bulan saya rubah semua Surabaya. Tahu enggak, saya nanaminya sampai jam 2 pagi. Saya ditemani suami saya untuk nanam pohon itu sampai jam 2 pagi. Saya lakukan karena saya ingin buktikan bahwa saya bisa dan saya layak menjadi kepala dinas kebersihan pertamanan. Tidak ada yang tidak mungkin, sekali lagi itu. Kalau tahu bagaimana saya kerja di wali kota ini, tangan saya patah, hancur masuk got gara-gara pingin Surabaya nggak banjir. Betul nih Pak, saya dioperasi 5 jam karena patahnya hancur. Saya lakukan itu. Kenapa enggak? Mumpung saya bisa. Belum tentu saya besok bisa. Siapa yang bisa menjamin saya besok masih hidup? Ada jaminan? Gak ada. Saya waktu sakit ya, Pak Panglima TNI, kemudian Pak Kapolri saat itu Pak Tito datang besuk saya. Pak Tito bingung, kenapa ada orang segini banyak, ribuan katanya di bawah. Bingung, ada apa katanya. Terus ditanyain, Pak kenapa, ada apa Pak? Saya besok Bu Risma, kita nggak boleh naik, jadi kita nunggu di sini doa. Bahkan ada yang dari luar kota. Saya tidak katakan itu, tapi bahwa ayolah, ngomong kita bisa. Apalagi kita sekolah di Politeknik Kesejahteraan Sosial, itu dekat sekali kita dengan surga. Dekat sekali. Saya sebenarnya takut aja jadi menteri sosial. Kenapa? Karena kalau saya salah, ya dikit aja ya masuk neraka lah saya. Tapi kalau saya benar, ya saya paling dekat dengan surga. Ini ada penerima manfaat, dia pemulung. Saya tanyain, Bu, dulu di mana Bu tinggalnya? Di Jalan Kenari. Waduh, tapi dari Jalan Kenari kok jadi pemulung gitu ya. Terus saya tanya, Ibu kos di situ? Kontrak, kos? Enggak Bu. Terus Ibu tidurnya di mana? Ya di jalan-jalan. Terus di gerobak katanya. Iya. Tapi sekarang ini, ayo sekarang ada golongan 3 PNS ada di sini yang baru masuk. Ada enggak? Golongan 3 itu ya. Berapa gajimu? Ya, total TKP-mu berapa? 5,6. Tak kasih tahu ya si pemulung ini.
Dia saya pekerjakan di swasta, gajinya 4,8 UMK, ya. Istrinya saya ajari dia jualan nasi, per hari dia 100.000. Berdua dia 7.800.000. Kalah loh Bernard. Iya. Nah itu sekali lagi ayo mari sama-sama. Sekali lagi ilmu kita, saya juga belajarnya arsitek coba. Tiba-tiba harus jadi menteri sosial kan? Coba bayangkan sama. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah putus asa. Kita diberikan kesempatan Tuhan dekat dengan surga. Tinggal dikit aja kita tinggal satu hal aja. Kenapa kemudian bisa orang Surabaya nggak merasa marah? Karena saya mau lihat taman ini kotor apa enggak, saya tinggal pakai kamera, surat-surat saya tanda tangani dengan elektronik, nggak ada lagi. Mau komplain gimana, semua bisa berjalan. Sampai kepala satpol PP, ibu kan pergi dong, masa kok tahu ada PKL di sini? Tahu saya. Kenapa? Karena Surabaya semuanya pakai kamera. Saya pernah ditolongin anakku, kok ibu itu gaul gitu loh bu, ada di media sosial. Nah, kalau aku nanti pegang media sosial terus, aku nggak sempet mikir kamu. Saya bilang begitu. Mana mungkin bu? Aja coba, udah begini aja di mana sampai saya bingung. Ini bapaknya di sini, anaknya di sini makan, gak omong sama sekali, pegang sendiri. Aku bingung gimana. Kalau di rumah saya begitu masuk rumah tidak boleh pegang handphone. Kecuali saya berkecualian karena saya wali kota. Yang lain nggak boleh. Emang itu udah jadian di rumah. Jadi karena saya harus bekerja, jangankan handphone, di rumah itu HT 24 jam bunyi. Dulu suami saya nggak bisa tidur, HT-nya bunyi terus. Tapi lama-lama biasa juga gitu. HT di rumah saya, aku punya rek di rumah, HT di mana-mana. Dulu kalau pergi gini, handphone nggak tak bawa, tapi bawa HT. Tahu nggak HT? Kalau HT sekali ngomong, marah tuh sekali, semua denger, ibunya marah gitu. Tapi anak-anak pinter. Jadi kalau ini kotor gitu, ini tolong kotor ini dilihat dia kan, kalau nanti kesini ibunya. Dari HT itu, tapi kadang-kadang tak bohongi. Itu aku seolah-olah saya ada di sini, padahal saya nggak di situ. Aku melihat kamera itu, anak-anakku semuanya tembus batas itu. Sesulit apapun, seberat apapun itu, tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata kenal putus asa. Ayo kita kerjakan itu. Kalau itu terjadi, maka kita akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi ayo kita dekat sekali sama surga. Tapi nanti kalau masuk surga aku diajak ya. Jangan pergi sendiri loh ya. Ya, ini keluarannya nih Pak. Saya udah pernah takut kalau ketemu sampah. Pernah lihat? Aku juga nggak tahu, ada nggak YouTubeku yang aku orang demo berantem sama orang demo? Ada nggak? Pernah tahu? Jadi demo itu aku marah, tak marahin demo. Kalau udah nggak kuat ya tak marahin aja ya. Kamu rusak kotaku tuh. Habis itu bu, ini berjalan, temanku berjalan, salah sendiri. Ngapain kamu anak-anak? Keprok kamu sama polisi jaga. Oh bu itu berdarah katanya temannya. Bu itu berdarah. Ya nanti kalau aku ingat, tak obati. Kalau enggak ya wes ya. Tak bilang gitu. Kamu merusak kotaku bilang. Besoknya enggak dia berani. Mau ngomong nanti dimarahin polisi malu kalau kita merusak. Ya jadi ini guyonan, tapi itu benar ada di YouTube. Jangan pernah ajarkan kepada siapapun untuk kita tergantung kepada orang lain.